Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hamrin dengan NIM 202 1050 1029. Jadi pada kesempatan kali ini tuh saya akan membuat sebuah konfigurasi jaringan menggunakan GNS3. Di mana di sini tuh kita akan mengkonfigurasi jaringan menggunakan IP yang bersifat statik dan yang DHCP, di mana IP yang statik itu IP-nya itu kita yang uh, memasukkan sendiri, sementara untuk DHCP itu dia ditentukan oleh servernya langsung atau mikrotiknya. Oke, tidak perlu berlama-lama, kita langsung buat project baru ya. Buat saja misalnya namanya uh, konfigurasi IP statik dan DHCP GNS3. Oke, lalu klik oke. Nah, jadi lembar kerjanya itu seperti ini teman-teman. Di awal mungkin ini belum muncul, ini seperti ini. Tapi kita bisa di sini ada banyak fitur yang tersedia ya. Ini masih fitur default. Untuk mikrotik sendiri di sini saya yang tambahkan sendiri. Untuk defaultnya itu hanya ini. Hanya ada switch, cloud, ada VPCS, net. Dan untuk mikrotik yang dua ini itu saya menambahkan sendiri. Jadi teman-teman, tidak perlu berlama-lama, kita akan langsung membuat topologinya seperti apa. Jadi teman-teman langsung ambil saja mikrotik, drag dan drop ke lembar kerja seperti ini. Kemudian ambil switch, ini pilih GNS3 VM, lalu klik OK. Tunggu, dia belum muncul. Oke, seperti ini. Nah, kemudian ambil VPCS atau PC ya. Ini, lalu klik OK. Selalu pilih server GNS3 ya. Kenapa kita memilih server GNS3? Karena kita menggunakan server dari GNS3 yang terhubung langsung dengan virtual machine dari VirtualBox. Itu lebih ringan sih. Jadi kita menggunakan itu. Lalu ya, jadi kita itu akan membuat 10 PC, kita konfigurasi 10 PC menggunakan IP statik, dan 13 PC kita akan konfigurasi dengan IP address DHCP yang sifatnya DHCP. Nah, mungkin untuk sebagai contoh, karena saya sudah membuat topologinya, ini hanya sebagai contoh kita bagaimana memasukkan komponen-komponennya. Ini hanya contoh. Kemudian jika sudah seperti ini, misalnya ada 10, kita akan buat 10 PC sampai seperti itu, kita kemudian sambungkan, kita menggunakan itu, klik saja di situ, lalu kita pilih misalnya Ethernet 0, ini juga kita pilih Ethernet 0, lalu kita sambungkan switchnya ke VPCS PC1 menggunakan Ethernet 1, ini Ethernet 0 seperti ini, dan seterusnya. Namun teman-teman, sebelum membuat itu kan ini defaultnya switch itu hanya dia terdapat misal untuk untuk switch itu dia portnya itu untuk defaultnya itu hanya 8. Jadi karena kita akan membuat 10 konfigurasi, 10 PCS, 10 PC yang akan kita konfigurasi, maka kita membutuhkan 10 port pastinya ya, atau 11 dengan yang tersambung dengan mikrotiknya atau routernya. Nah, kita itu tinggal klik add saja seperti ini. Lalu kita klik apply lalu oke. Astaga. Oke saja ya, karena ini salah karena kita udah kasih hubung. Jadi untuk itu sebelum hubungkan kita edit dulu switchnya. Tinggal kita klik saja, lalu
delete. Ah, kita edit dulu switchnya ya. Oke, kita edit switchnya, kita tambahkan sampai 11 supply, terus klik OK. Tadi switchnya hanya 8 port, sekarang kita akan cek apakah switchnya sudah bertambah. Ya, di sini switchnya sudah terdapat 11 port ya, sampai Ethernet 10, tapi karena dimulai dari 0, maka jumlahnya 11. Seperti itu. Mungkin demikian. Untuk caranya, kita bisa langsung lihat saja untuk topologi yang akan kita buat. Itu klik saja, saya klik open karena saya sudah buat uh, topologinya. Kita tunggu sebentar. Oke, ya kurang lebih topologinya itu akan seperti ini bentuknya yang akan kita buat. Nah, di sini tuh ada yang statik dan DHCP. Di sini harusnya terhubung di sini ya, cuman saya belum buat, saya belum kasih hubung. Karena nanti kita akan konfigurasi satu-satu ya. Konfigurasi pertama statik dulu, baru kita ke DHCP. Jadi nanti tinggal kita konfigurasi. Oke, kita akan lanjut melakukan konfigurasi. Nah, di sini kita akan melakukan konfigurasi pertama itu untuk yang bersifat statik dulu IP-nya. Nah, di sini itu untuk gateway atau IP dari MikroTik itu adalah 192.168.10.1. Nah, untuk PC itu dia 192.168.1.0 dan 1.2. Nah, di sini itu dia dari 2 karena di sini gateway-nya dari 1 ya. Maka dari 2 sampai dengan 11 sampai sample VBCS, maka dia sampai titik 11. Seperti itu. Untuk gateway-nya itu titik 1 semua sama. Kita akan lakukan konfigurasi, dan untuk kita lakukan konfigurasinya itu bisa kita langsung mengaktifkan semua PC-nya. Dengan PC di sini juga mungkin bisa aktif secara langsung semua, tapi kita akan konfigurasi di sini itu bisa saja, tapi kita akan melakukan konfigurasi satu-satu. Jadi kita akan aktifkan atau start untuk mulai itu tiap komponen supaya PC di sini itu belum aktif supaya tidak semuanya aktif seperti itu. Nah, untuk mempercepat atau tidak membuang-buang waktu, mungkin kita langsung saja akan melakukan konfigurasinya. Pertama, kita start dulu mikrotiknya. Tinggal klik aja, baru start mikrotiknya. Nah, karena udah menyala, udah berwarna biru, maka kita bisa masuk di konsol mikrotik. Kita tunggu ya. Oke, sebar proses. Kita tunggu sampai muncul. Nah, udah muncul. Kita masukin saja mikrotik loginnya itu adalah, untuk usernya itu admin. Kemudian enter. Waduh, lalat sekali ya. Untuk passwordnya itu kalau nggak salah defaultnya itu kosong. Jadi langsung enter saja.
Di sini dia minta kita memasukkan new password. Untuk mudah diingat, kita masukkan saja 1 ya, lalu enter. Nah, untuk ini itu maksudnya untuk mengulang memasukkan passwordnya. Kita masukkan lagi 1 lalu enter. Oke, udah masuk di admin Mikrotik. Nah, di sini kita lihat dulu Mikrotiknya itu apakah sudah memiliki IP address. Nah, kita cek IP address. Lihat di sini, oh IP addressnya masih kosong. Oke, kita akan lakukan penambahan IP address, tapi sebelumnya kita lihat dulu interface dari Mikrotik ini. Nah, ini interface-nya ada sebanyak 5, mulai dari Ether 1, Ether 2, Ether 3, Ether 4, dan Ether 5. Oke, kita lakukan penambahan IP address. IP address add address. Dia tadi itu kita memasukkan 192.168 ya, 168.10.1 kalau nggak salah ya. Supaya nggak salah-salah kita cek ya. Iya, 92.168.10.1. Untuk gateway-nya untuk subnet masknya itu 24. Ya, titik 1. Tapi sebelumnya kita cek jangan sampai kita lakukan kesalahan pada caranya. Oke, saya rasa tidak ada kesalahan. Enggak, langsung aja nih 24. Lalu enter. Nah, dia minta kita masukkan pada interface apa. Kalau pada di sini pada GNS3 itu dia kelihatannya kita menggunakan Ethernet 0. Ethernet 0. Dia Ethernet 0, Ether 1, Ether 2, Ether 3, dan Ether 4. Nah, tapi kalau kita lihat di konsolnya pada interface-nya dia itu dari Ether 1, 2, 3, 4, 5. Jadi Ethernet itu kita bisa simpulkan mungkin dia adalah Ether 0 tadi. Maka kita pilih yang Ether 1. Ether 1. Kemudian kita enter. Nah, di Mikrotik kita coba cek IP address. Nah, addressnya udah ada 192.168.10.1/24 network. Nah, kemudian interface-nya itu adalah Ether 1. Oke. Jangan dulu ditutup, cukup kita minimize saja. Nah, kemudian kita masukkan lagi IP address pada untuk tiap VPCS atau tiap PC-nya. Dengan ini, IP-nya dimulai dari titik 2 ya. Oke, langsung saja kita start masing-masing. Start. Oke, udah nyala. Kemudian kita ke konsol. Oke, untuk IPC1 kita lihat dulu IP-nya apakah udah ada. Nah, di sini IP itu masih kosong. Lihat IP mask gateway-nya juga masih kosong. Kita tinggal tambahkan ya.
IP 192.168.10.2. Untuk subnet masknya itu 24. Kemudian untuk gateway-nya itu dia tadi itu 192.168.10.1 ya. Kemudian kita enter no send subnet. Apa yang salah? 192.168.10.1. Kita menemukan kesalahan di sini ya, not subnet. Oke, di sini not subnet ya. Ini karena kita kesalahan memasukkan 169 ya. Kita coba masukkan ulang 192.168.10.2 24, kemudian 192.168.10.1. Oke, kita cek. Oke, berhasil. Satu itu kita berhasil memasukkan IP address dengan IP 192.168.10.2. Kemudian kita akan masukkan lagi IP selanjutnya itu 192.168.10.3 ke PC 2 sampai seterusnya sampai PC 10. Namun di sini saya akan mempercepat videonya, jadi saya akan langsung pada pemasukan IP 10 supaya tidak terlalu panjang videonya. Oke. Oke. Tadi videonya saya percepat, sekarang saya sudah memasukkan IP address pada PC 10 ya. IP 192.168.10.11 ke 24 untuk subnet masknya, kemudian 192.168.10.1 untuk gateway-nya. Oke, kita save ya supaya nanti tidak hilang. Save dan oke. Untuk semua PC itu kita sudah melakukan penginputan IP, termasuk mikrotik juga, mulai dari PC 1 sampai PC 10 ya. Kita cek semua sudah kita masukkan PC 1, kemudian mikrotiknya juga sudah. Sekarang kita akan melakukan cek konfigurasinya berhasil apa enggak nih. Nah, kita itu tinggal melakukan ping. Jadi saya itu tidak akan melakukan ping ke semuanya karena itu terlalu banyak. Jadi saya akan coba melakukan pingnya itu secara random. Nah, misalnya pada mikrotik saya akan melakukan ping ke 3 PC, misalnya PC 1, PC 5 sama PC 10. Oke, kita coba. Kita coba ping 192.16 apa ya? 168 ya. 168.10. Kemudian untuk PC 1 kan dia IP address-nya itu adalah titik 2. Jadi sini titik 2 untuk melihat apakah dia benar-benar konfigurasinya berhasil apa enggak. Oke, kita klik enter. Oke, di sini kelihatan bahwa konfigurasinya itu berhasil ya. Untuk mikrotik dia melakukan ping ke PC 1. Dia dengan IP address 192.168.10.2. Kita cek. Ya, betul ya, sama ya. Oke, sekarang karena tadi udah kita lakukan ping, mikrotik sudah melakukan ping atau server yang ping ke PC 1. Sekarang kita coba PC 1 ini dia melakukan ping ke mikrotiknya atau ke gateway-nya sendiri. Nah, jadi kita coba lakukan ping 192.168.10.1 ya, karena
mikrotiknya itu kan kalau nggak salah eh mikrotiknya ini kan gateway-nya itu titik satu ya, kita lihat di sini pas kita menambahkan, nah dia titik 1.1. Oke, coba kita lakukan ping. Apakah dia berhasil? Kita tinggal lakukan enter. Nah, di sini pingnya juga berhasil untuk kita melakukan ping ke mikrotik. Oke, kita coba lagi mikrotik ping ke PC5 lah. Ke PC5. Kita coba lakukan ping 192.168.10.6 ya. Kalau PC5 berarti .6. Karena kita mulai dari 2 untuk PC1. Oke, kita enter. Apakah berhasil? Oke, berhasil ya. Kemudian kita coba lagi di PC5, tadi itu PC5 ya, .6 kan? Nah ya, betul sama. Oke, kita akan lakukan ping ke mikrotiknya. 192.168.10.1. Kita tes. Oke, ini juga berhasil. Oke, sekarang coba kita melakukan ping ke PC 10. Ping 192.168.10 kemudian .11 ya. Kalau PC 10 dia .11. Enter. Oke, di sini juga berhasil. Kita coba masuk ke PC 10. Baru kita coba ping mikrotiknya. 192.168.10.1 ya. Oke, kita coba. Oke, sini berhasil. Pingnya. Oke, sekarang kita udah lakukan ping antara PC dengan mikrotik, itu berhasil. Kita melakukannya secara random walaupun bukan secara keseluruhan, tapi secara random itu sudah membuktikan bahwa konfigurasi dari sambungan dari topologi itu sudah berhasil begitu. Oke, sekarang kita melakukan misalnya PC antar PC. Kalau dengan mikrotik kan tadi sudah. Oke, kita lakukan konfigurasi dengan PC antar PC. Oke, kita lakukan ping ke misalnya PC 10. Kita lakukan ping ke misalnya ke IP ke PC 3. 3 berarti dia 4 ya. Oke, kita tes. Oke, di sini berhasil. Kita coba masuk di PC 3, lalu kita ping PC 10. 192.168.10.11. Oke ya. Enter. Oke, di sini juga menunjukkan berhasil konfigurasinya. Kita coba misalnya dari PC 4 ke PC 8. Berarti kita ping, kita masuk di PC 4 ya. Kita ping 192.168.10.8 berarti dia .9. Kita tes. Oke, dia berhasil juga. Sekarang kita coba tes di PC 8, ping PC 8, ping PC 4. PC 4 berapa sih? 5 ya. Oke, kita coba. Berhasil. Sekarang kita coba ping PC 7. PC 7 ke PC 1.
ke PC 1 ya. Oke, di sini berhasil. Oke, kita akan coba lagi ping PC 6. 192.168.10.7 ya, karena PC 6. Kita coba. Oke, konfigurasinya juga berhasil di sini. Oke, mungkin untuk konfigurasi dari IP statik itu sudah berhasil. Semuanya udah oke. Kita coba ping mikrotiknya di PC 7 ini untuk tes terakhir ya. Oke, berhasil juga dia ping mikrotiknya. Oke, sini menunjukkan kita berhasil ya. Semuanya udah berhasil. Oke, karena kita sudah melakukan konfigurasi untuk pada bagian IP yang bersifat statik. Ini kita sudah melakukan konfigurasi. Sekarang kita lakukan konfigurasi untuk yang DHCP. Dia sebanyak 13 PC. Saya di sini menentukan IP untuk mikrotiknya itu adalah 10.10.10.1. Untuk subnet masknya itu 25. Oke, sekarang kita jalankan satu persatu saja. Oke, mikrotiknya dulu. Kita start mikrotiknya. Lalu kita ke konsol. Oke. Di sini saya ulang start mikrotiknya ya. Tadi saya kasih stop karena supaya tidak saling mengganggu gitu antar saling PC. Oke, ini sudah muncul, tinggal kita masukkan saja usernya admin. Kemudian passwordnya tadi itu kita sudah rubah jadi 1 kalau nggak salah. Lalu enter. Oke, udah muncul ya. Kita cek dulu IP address-nya. IP address-nya, astagfirullah. IP address print. Oke, di sini sudah ada IP address untuk ether 1 yang kita gunakan untuk statik ya. Sekarang kita tambahkan IP address untuk ether 2. IP address add address. Tadi kita menentukannya itu 10.10.10.1. Untuk subnet masknya udah 5. Lalu kita enter. Interface-nya kita pilih interface 2 karena tadi kita pilih Ethernet 1. Sekarang kita pilih Ether 2. Oke, kita lihat kembali IP address-nya. Oke, udah masuk ya. Pada Ether 2 tuh udah ada nih IP-nya 10.10.10.1. Oke, sekarang kita buat akan membuat IP untuk masing-masing PC. Jadi itu tinggal kita IP DHCP server setup, lalu enter.
Server interface itu ether 2. Kita pilih ether 2. Oke, 25 address 25, kemudian kita langsung enter. Gateway-nya for DHCP, networknya 11, oke, udah betul. Nah, ini 126. Jadi dia tuh dari address to give out ya, misalnya dari antara 2 sampai 126 address ya. Kita enter. DNS servers. Ini tuh kayaknya dikosongkan deh. Ya, kosongkan kita. Udah, oke, selesai untuk pada bagian mikrotik. Sekarang kita masuk pada masing-masing PC. Kita start PC 1, PC 11, start. Lalu kita masuk di konsol. Nah, PC 11 kita minta request IP DHCP. Oke, kita tunggu. Oke, di sini dia memberikan IP 10.10.10.10.126 ya. Gitunya 25. Oke, kita cek show IP. Show IP. Nah, di sini udah ada ya. Dia tinggal request seperti itu untuk semua PC atau VPCS itu. Kita request melakukan IP DHCP ke semua PC seperti tadi. Sampai semuanya, kemudian kita lakukan ping untuk mencek konfigurasinya itu berhasil apa enggak. Oke. Oke. Kita tadi videonya saya percepat untuk request IP address-nya. Nah, sekarang kita udah masuk pada PC 23, yaitu pada PC terakhir. Kita akan coba request lagi di server. Untuk yang lain gue udah percepat ya. Gue nggak tampilin sengaja karena kalau kita tampilin tuh kayaknya agak lama deh. Soalnya nih loading kayak gini agak lama. Kita lihat dulu IP-nya. Ya, di sini 114 sampai 114 ya. 114. Oke, semuanya itu udah kita masukkan IP. Nah, dari PC 22 udah nih, PC 21, PC 20, PC 19, PC dan seterusnya. PC 19. Oke, karena udah kita masukkan IP-nya, sekarang tinggal kita cek konfigurasinya. Itu dengan cara kita lakukan ping ke setiap PC atau dengan server dengan mikrotiknya ya. Kita lakukan saling ping begitu untuk cek konfigurasinya ini berhasil apa enggak nih. Ini requestnya, tapi saya bisa simpulkan dari PC 1 itu dia dari 126. Nah, dari requestnya itu dia 126 dapatnya setelah di request untuk PC 11. Nah, untuk PC 12 dan seterusnya itu dia hanya turun satu angka. Jadi PC 12 itu dia jadi 125, PC 13 124 sampai dengan PC 23 itu dia 114. Jadi dia itu turun-turun satu angka untuk request yang dikasih ya. Oke, karena kita sudah melakukan request dan semua PC juga sudah mendapatkan IP address-nya, maka sekarang kita coba untuk ping setiap antara mikrotik dengan PC dan PC dengan mikrotik dan antara PC dengan PC. Oke, kita coba ke mikrotik dulu. Mikrotik ping PC 11 ya. PC 11 tuh kalau nggak salah tadi 126. Jadi kita bisa langsung tulis 10.10.10.126 sih kalau nggak salah. Kita cek ya, jangan sampai salah. PC 11 IP max 126 ya, oke. Udah betul, kita tinggal enter. Oke, di sini konfigurasinya berhasil ya. Oke, sekarang kita coba ping ke 10
ke PC berapa nih? PC 14 dia 123 123. Kita coba 123. Kita coba ping PC 14. Oke, konfigurasinya juga berhasil. Sekarang kita coba lagi ping 10.10.10. PC berapa nih? Ini deh. PC 19. Dia 118. Oke, kita coba 118. Oke, konfigurasinya juga berhasil. Sekarang kita coba ping PC 23 ya. Ping 10.10.10. Kalau nggak salah PC 23 itu dia 114 karena dia terakhir. Kita coba. Ya, oke, berhasil. Sekarang kita coba ping antar PC ya, karena kalau atau PC dulu kayak Mikrotik. Misalnya dari PC1 ping ke Mikrotik berarti atau servernya ya 10.10.10.1. Enter. Oke, berhasil. Kemudian PC1 ini mungkin ping ke 10.10.10. Dia kan 126. Kalau PC 12 berarti 125. Kita coba ping PC 12. Oke, berhasil. Oke, kita coba lagi ping PC berapa nih? PC ini deh. PC berapa nih? PC 16. Oke, kita coba ping PC 16. PC 16 tadi berapa ya? PC 16. PC 16 ini PC 17. PC 17 aja deh. 120. 120. Kita tes. Oke, berhasil juga. Oke, sekarang kita coba dari pingnya dari PC 21 ping ke PC 23. Ping 10.10.10.14 ya, 114. PC 23 nih. Kita coba ping. Oke, berhasil. Sekarang kita coba ping PC 1. 10.10.10.126. Kalau PC 11 ya, bukan PC 1, sorry. Oke, berhasil. Sekarang kita coba di PC 23. PC 23 kita ping PC berapa nih? PC 13 124. PC 13 IP-nya 124. 10.10.10.124. Oke, berhasil. Sekarang kita coba ping PC 22. 10.10.10.1115 kayaknya. Kalau untuk PC 22. Oke, berhasil ya. Sekarang kita coba ping dari tengah deh. PC 18 ping ke PC berapa nih? PC 17. PC 17 dia 120 atau ke PC 16. Berarti 119. 121. Oke. 121 ya tadi. 121.
Oke, berhasil juga. Coba kita ping mikrotik dia. Ping 10.10.10.1. Oke, untuk ping mikrotiknya juga berhasil. Saya rasa tidak perlu semua saya tunjukkan untuk semua PC-nya karena saya lakukan secara random. Itu menunjukkan bahwa uh, semuanya pasti berhasil ya. Saya tidak tahu, mungkin juga bisa gagal atau nggak tahu, tapi kalau setahu saya seharusnya udah berhasil kalau udah seperti ini. Oke, mungkin demikian dari video konfigurasi yang dapat saya lakukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.